warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu studi kasus mengenai nonlinear programming. Kira-kira apa ya studi kasus yang saya ambil? Ayo kita lihat bersama-sama. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke teman-teman semuanya. Nah, judul studi kasus saya yaitu The Billion Dollar Dilemma, optimalisasi algoritma pertumbuhan pada platform e-commerce global. Nah, sebelum itu yang saya hormati Ibu Dr. Yulanti Harisman SSI MPD. Sebelum saya lanjuti, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Julia Hanggaini dengan NIM 23029061. Oke, kita lanjut ke studi kasus. Nah, studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan e-commerce raksasa Global Card sedang menghadapi masalah dalam menentukan alokasi biaya pemasaran digital X1 dan besaran diskon langganan X2 untuk memaksimalkan pertumbuhan growth index. Berdasarkan data historis, fungsi pertumbuhan mereka tidak linear karena adanya efek jenuh pasar dan interaksi antar variabel. Fungsi objektif adalah fx1 x2 sama dengan 100x1 dikurang 2x1 dikuadratkan ditambah 80x2 dikurang x2 dikuadratkan dikurang 2x1 x2. Terus tujuannya apa? Nah, tujuannya yaitu yang pertama, untuk membuktikan secara matematis apakah fungsi ini memiliki titik maksimal global menggunakan multiplication. Kedua, menentukan alokasi optimal X1, X2 jika perusahaan beroperasi tanpa kendala atau unconstrained. Yang ketiga, berikan rekomendasi strategis berdasarkan hasil tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyelesaian dari studi kasus tadi. Langkah pertama, kita harus menentukan identifikasi fungsi objektif. Nah, sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan dosen di kelas, kita memiliki fungsi fx di mana n sama dengan 2. Nah, dia memiliki dua variabel yaitu x1 dan x2. Fungsinya yaitu f x1 x2 sama dengan 100x1 dikurang 2x1 dikuadratkan ditambah 80x2 dikurang x2 dikuadratkan dikurang 2x1 dikali x2. Selanjutnya, langkah kedua, menentukan titik stasioner atau turunan pertama. Nah, untuk menentukan titik stasioner, kita harus menghitung turunan parsial pertama terhadap X1 dan X2, lalu menyamakannya dengan 0. Do F per do X1 sama dengan 100 dikurang 4X1 dikurang 2X2 sama dengan 0. Selanjutnya, do F per do X1 sama dengan 80 dikurang 2X2 dikurang 2X1 sama dengan 0. Setelah itu, kita mencari sistem persamaan. Nah, persamaan pertama yaitu 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 100. Persamaan kedua, 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 80. Nah, kedua persamaan ini kita eliminasi dan substitusi. Pertama, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2.
Nah, 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 100. 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 80, kita kurangkan. 4x1 dikurang 2x1 sama dengan 2x1. 2x2 dikurang 2x2 sama dengan 0. 100 dikurang 80 sama dengan 20. Nah, setelah kita mendapatkan di mana 2x1 sama dengan 20, kita masukkan ke persamaan kedua, kita substitusikan. Kita substitusikan ke persamaan kedua. 2 dikali 10 ditambah 2x2 sama dengan 80. 2 dikali 10, 20. 20 ditambah 2x2 sama dengan 80. Nah, maka 20 ini kita pindahkan ke posisi kanan, akan menjadi negatif. Nah, di mana 2x2 sama dengan 80 dikurang 20. Nah, 2x2 sama dengan 60. Nah, 2 ini karena dia kali, kita pindahkan posisi ke kanan, maka dibagi. Jadi, x2 sama dengan 60 dibagi 2. Maka, kita mendapatkan hasil x2 sama dengan 30. Nah, jadi kita sudah mendapatkan titik stasioner ditemukan di mana 10 dan 30. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, analisis matriks Hessian atau turunan kedua. Untuk memastikan apakah titik 10 dan 30 adalah maksimum lokal atau global, kita membangun matriks Hessian HX. Nah, elemen matriksnya yaitu yang pertama, do per do x1 sama dengan 100 dikurang 4x1 dikurang 2x2 sama dengan negatif 4. Yang kedua, do per do x2 sama dengan 80 dikurang 2x2 dikurang 2x1 sama dengan negatif 2. Nah, untuk yang ketiga, do per do x2 sama dengan 100 dikurang 4x1 dikurang 2x2 sama dengan negatif 2. Yang keempat, do per do x1 sama dengan 80 dikurang 2x2 dikurang 2x1 sama dengan negatif 2. Maka kita sudah mendapatkan elemen matriks Hessian. Nah, H sama dengan negatif 4, negatif 2, negatif 2, negatif 2. Selanjutnya kita mencari langkah keempat, yaitu pengujian minor utama atau definiteness. Nah, berdasarkan teorema 11.5 dan 11.8, nah, minor utama ke-1 M1 sama dengan determinan negatif 4 sama dengan negatif 4, di mana bernilai negatif. Minor utama kedua M2 sama dengan negatif 4 dikali negatif 2 dikurang negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4, maka bernilai positif. Nah, analisis sifatnya, karena M1 kurang dari 0 dan M2 besar dari 0, maka tanda pergantian dimulai dari negatif. Maka matriks tersebut adalah negatif definite. Selanjutnya yaitu langkah kelima, penentuan kondisi optimal. Menurut teorema 11.7, jika matriks Hessian bersifat negatif definite, maka fungsi tersebut adalah fungsi konkav. Dalam masalah maksimalisasi, jika fungsi objektif bersifat konkav, maka setiap titik stasioner maksimum lokal secara otomatis merupakan solusi optimum global. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan perhitungan kita yang di atas, maka buat solusi optimalnya
perusahaan harus mengrealisasikan 10 unit biaya pemasaran sebagai X1 dan 30 unit diskon langganan sebagai X2. Setelah itu, sifat fungsi. Nah, fungsi ini terbukti konkav, menjamin bahwa hasil ini adalah keuntungan maksimal yang tidak bisa dilampaui di area lain dalam domain tersebut. Setelah itu, rekomendasi strategis. Nah, investasi pada diskon sebagai X2 memberikan dampak lebih besar terhadap stabilitas pertumbuhan jangka panjang dibandingkan sekadar biaya iklan, mengingat titik optimal diskon jauh lebih tinggi, 30/10. Setelah itu, kita implementasikan Python di Google Colab. Pada layar teman-teman bisa nampak codingan. Nah, maka hasilnya bentuk seperti kubah yang terbalik. Nah, pada gambar kita nampak karakteristik permukaan atau fungsi konkav. Dilihat dari grafiknya, permukaan membentuk kubah yang melengkung ke bawah. Dalam materi ini disebut sebagai fungsi konkav. Secara matematis, ini dibuktikan oleh matriks Hessian yang dimana bersifat negatif definite. M1 kecil dari 0 dan M2 besar dari 0. Nah, yang selanjutnya yaitu titik puncak stasioner. Titik merah pada grafik adalah titik di mana turunan pertama DOF per DOX1 dan DOF per DOX2 bernilai 0. Karena fungsi konkav, titik stasioner ini otomatis menjadi solusi optimal global, yaitu hasil terbaik di seluruh domain masalah. Nah, selanjutnya interpretasi bisnis atau riset operasi. Tanpa kendala unconstrained, platform akan menyarankan investasi maksimal pada titik puncak tersebut. Jika kita bergerak menjauhi dari titik 10, 30, baik itu menambah iklan atau diskon secara berlebihan, indeks pertumbuhan Z justru akan turun karena efek jenuh atau biaya yang membengkak, disebut diminishing returns. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.